saudara kita atau kerabat kita ada yang menjadi tentara atau apa yang biasa menggunakan sepatu boot dalam dinas atau latihan, bisa menggunakan hadis ini untuk melaksanakan wudunya tanpa melepas sepatu. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, maka beliau berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffai, maka aku hendak melepaskan dua khufnya. Jadi ketika wudu, Mughirah bin Syu'bah ini hendak melepas dua sepatu khufnya Nabi. Faqala da'huma, kata Nabi, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alhamdulillah. Ya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di kesempatan ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah taala untuk belajar kitab Bulughul Maram yang kita awali dengan tilawatil Quran sebagaimana yang kita sepakati ya. Sebelum kita baca, kira-kira yang dibaca juz berapa, Pak? Juz 30 apa juz 1? Ya, juz 1 mawon nggih atau juz 2. Surat Al-Baqarah ayat 214. Dua ayat 214, 215. Kalau yang Qurannya masjid ini halaman 35. 35 kalau Quran ini. Qurannya Masjid Al-Anwar ya. Sampun kepanggih. Kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 214 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathal walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ya, kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ya, sadaqallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ya, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram sampai hadis nomor pinten? Pinten? Seratus 160. Kalau mboten nyatet masalahnya. Kemarin haid ya. Nggih, bahas haid. Kita wudu. Berarti masih ke sana. Sekarang pembatal wudu apa wudunya? Oh, 62. Ini sudah selesai kalau 62 ya. Gantos napa? Gantos bab nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Babul mashi 'alal khuffain. Bab mengusap atas dua sepatu khuf. Ya. Mohon dicatat nih, saya tidak mencatat. Kalau di sini ada jurnalnya gitu enak, jadi tidak akan lupa. Bab mengusap atas dua sepatu khuf. Sepatu khuf adalah sepatu yang menutupi dua mata kaki, ya, semacam kaos kaki itu ya. Makanya oleh penerjemah ini ada yang mengartikan dua sarung kaki. Karena sifatnya itu yang tidak berat tapi lemes ya, dari bahan kulit tapi istilahnya kayak kaos kaki lah ya, yang bisa digunakan untuk salat. Ada yang mengartikan sepatu boot. Memang sepatu boot adalah sepatu yang menutup mata kaki. Ini sekalipun tidak atau jarang kita amalkan, tapi ya kita bahas tidak apa-apa. Barangkali di antara saudara kita atau kerabat kita ada yang menjadi tentara atau apa yang biasa menggunakan sepatu boot dalam dinas atau latihan, bisa menggunakan hadis ini untuk melaksanakan wudunya tanpa melepas sepatu. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, maka beliau berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Maka aku hendak melepaskan dua khufnya. Jadi ketika wudu, Mughirah bin Syu'bah ini hendak melepas dua sepatu khufnya Nabi. Faqala da'huma, kata Nabi, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau kita itu hendak mengusap sepatu khuf, atau ada yang mengatakan jawrab atau kaos kaki ya, maka disyaratkan
dua kaki yang dimasukkan itu dalam keadaan suci. Famassaha alaihima muttafaqun alaih. Maka Nabi mengusap ya di atas keduanya. Jadi yang diusap itu atasnya bukan bawahnya. Padahal yang mungkin kena kotor adalah bawahnya. Inilah agama kita. Agama kita berdasarkan wahyu, bukan berdasar akal. Kalau menurut akal ya bawahnya. Sebagaimana pembatal wudhu ya. Yang batal itu kan kentut misalkan ya. Tapi yang diraupi kan mukanya ya. Padahal yang masalah yang belakang. Ya. Nanti akan ada penjelasan dari Sayyidina Ali tentang masalah itu. Walil arba'ati in anhu, dan bagi Imam 4 darinya, illan Nasa'iyah, kecuali Imam Nasa'i. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufi wa asfalahu. Bahwa Nabi mengusap sepatu khuf baik bagian atas maupun bagian bawah. Wa fi isnadi dha'fun. Ini dalam sanadnya ada kelemahan, maka tidaklah bisa memalingkan makna yang sahih yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disepakatinya. Berikutnya ini yang saya sampaikan tadi. An Ali, dari Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, lau kana dinu birra'i, andai kana agama itu hanya dengan akal. Memang akal itu merupakan alat untuk memahami agama. Bahkan tidak ada perintah agama itu kecuali hanya untuk orang yang berakal. Gitu. Kalau dia tidak memiliki akal, maka tidaklah kena beban syariat. Ya. Cara memahaminya bisa menggunakan akal memang, tapi tidak mutlak semuanya pakai akal. Lau kana dinu birra'i lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Ya. Andai kata agama ini hanya pakai akal semata, niscaya mengusap ya, bagian bawah sepatu khuf itu lebih diutamakan daripada mengusap yang atas. Karena yang kotor itu kan yang bawah, yang dipakai menginjak-injak tanah itu kan yang bawah. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala tahiri khuffai. Tapi aku melihat Rasulullah SAW ini mengusap di atas punggung dua sepatu khufnya, artinya bagian atas sepatu khufnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ali ini, bahwa beliau ketika menyampaikan menurut logika akal itu harusnya seperti itu, dan ternyata logika ini tidak diterima dalam syariat karena ibadah ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah Ta'ala dan Rasulullah, baik itu makul atau ghairu makul, masuk akalkah atau tidak ya, karena kalau yang seharusnya yang kotor yang bawah itu kan seharusnya yang dibasuh atau diusap itu yang bawah, tapi lantaran Nabi SAW itu mempraktekkannya ketika mengusap sepatu khuf adalah bagian yang atas, maka kemudian Ali melakukan yang demikian dalam rangka apa? Mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Jenengan juga begitu Pak ya. Jadi kalau Rasulullah seperti ini ya sudah cukup, tidak perlu kemudian melirik ke sana atau ke sini. Karena apa? Riwayat yang sampai kita dari Rasulullah seperti itu ya selesai sudah. Nah, menurut hemat saya sudah nggak perlu melirik apa-apa, karena yang paling paham perintah Allah Ta'ala tentang wudhu dan berkaitan dengan apapun tentu Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah dijamin itu sudah. Ya. Makanya kalau sudah dalam misalkan ayat wudhu ya, wamsahu biru'usikum itu kalau lihat kamus bi itu litab'id begitu, untuk makna sebagian. Tapi kita melihat dalam beberapa riwayat bagaimana Nabi mengusap kepala, yaitu yang penafsir yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Sudah cukup ya.
tidak perlu melirik yang lain. Ya. Nah, akhraj Abu Dawud bi isnadin hasanin, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya. Sanad yang baik, ya. Berikutnya An Sufwan ibni Assal, dari Sufwan bin Assal, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran. Nabi memerintahkan kami apabila kami ini musafir, melakukan perjalanan yang jauh. Nah, sebagian ulama menyatakan 80 kilo. Ya. Ini kepantasan Pak ya. Sepantas kalau jenengan mengqasar, ya, atau menjamak qasar gitu. Ya. Tapi juga ada ya, kalau bolehnya boleh Pak, tidak ada batasnya. Cuma para ulama memberikan ijtihadnya ini untuk kepantasan, pantas enggak gitu loh. Ya, ya, masakoh batasnya itu. Allah nanzi'a khifafana, supaya kami tidak melepas sepatu kami, khuf kami, salasata ayyamin walayaliyahunna, 3 hari 3 malam. Jadi musafir boleh tidak melepas khufnya, ya, untuk melakukan wudhu selama 3 hari 3 malam. Kok lama banget ya? Ya, memang lama. Jadi kalau di Arab, ya, tempo dulu itu orang mandi itu jarang Pak, ya, karena sumber air itu juga sulit didapat. Ya. Mungkin sampai teng Mojokerto, Sidoarjo. Aduse wong Mojokerto mbek Bojonegoro itu beda loh Pak ya. Ya, nek mriki bior wong Mojokerto Sidoarjo. Nek wong kono kricik ngoten. Karena apa? Airnya mahal ya, hemat air. Pokoknya ketekan wong Sidoarjo, Mojokerto berat Pak. Ya, kalau yang punya jeding kemudian orang yang ngirit airnya nggak cukup ya. Tapi sebenarnya Nabi memerintahkan kita untuk irit dalam menggunakan air. Illa min janabatin, kecuali karena junub. Karena junub hadas besar harus lepas. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau tidur tetap dipakai, berak tetap dipakai, kencing tetap dipakai. Bagaimana kalau kena cipratan air kencing? Cukup digosok-gosokkan di tanah. Ya. Oh, enggak ada air, Pak. Ya. Kalau ada air ya gampang, sepatu kulit kan enggak akan tembus ke kaki ya, begitu. Akhrajahu Nasa'i wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Wa lafdzulahu, dan lafaz ini miliknya. Wa Ibnu Khuzaimah wa sahahu, ya, dan Imam Khuzaimah, dan keduanya mengesahkan hadis sahih. Jadi hadis sahih bisa diamalkan, yaitu misalkan panjenengan melakukan safar dengan jarak yang panjang sampai 3 hari 3 malam, boleh wudu hanya mengusap khuf, tidak usah melepas sepatu. Tapi agak enak Pak, coba sampean sepatuan, sholatnya sepatuan Pak. Tapi kalau jenengan praktekkan di Indonesia kayaknya sulit ini. Wong masjid-masjid itu harus lepas sepatu. Ya. Kalau di Masjidil Haram memang saya jumpai beberapa orang memakai khuf dari Cina biasanya, dipakai tetap. Dan sepatunya itu pas kaki memang, kayak lemes gitu loh bahannya, kayak kaos kaki gitu. Jadi mereka tetap sholat dengan menggunakan khuf dan tidak mengotori masjid karena memang bersih ya, kering, ya. Ya, hujannya kan jarang sekali. Ya, kalau di sini ya karpetnya ya buat lumpur ya. Makanya kemudian kalau di sini agak sulit mempraktekkan hal itu, tetap kita lepas ya. Ya, kita lepas. Kalau dilepas berarti jenengan harus berwudu seperti biasa karena batal sudah. Ya, artinya jenengan tidak boleh menggunakan khuf itu lagi. Kalau sudah dilepas harus berwudu sebagaimana biasanya. Ya. Sebagaimana orang yang bersorban dan tidak melepas sorbannya, boleh mengusap kepala di atas sorbannya. Boleh.
Tapi dilepas ya di atas kepalanya. Sebagaimana yang dicontohkan. Kalau kopiah nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kopiah ini mudah sekali pakainya. Plek ngoten mawon. Sorban kan angel, Pak. Sampeyan wudu sorbanan entek maghribe wis terakhir nanti ya. Ya, apalagi nggak profesional ya. Cuma kalau di Indonesia itu nek nggak serban kudu pinter. Kudu pinter. Nek gak pinter delok-delokno wong nggih. Padahal sorban itu di Arab itu dipakai semua orang, Pak. Baik ulamanya atau orang awamnya, bahkan malingnya juga pakai ya, sorban. Iya. Ya. Sing nyopet-nyopet itu ya jubahan ya. Memang pakaiannya demi ya. Saya pernah dapat cerita dari guru saya itu. Dia di Timur Tengah dicopet wong serbanan, tapi dituturi wong jas-jasan ya. Ya. Karena memang itu pakaian ya, pakaian mereka ya, dan mereka itu sangat nyaman pakai itu. Ya. Masih nguling ya, jubah, enggak apa-apa. Ya gak kecantol-cantol ya, saya lihat itu. Menek tahu bukur ya pakai, ya enggak apa-apa. Bahkan anak-anak kecil bal-balan pun pakai jubah, ya enggak apa-apa. Coba sendengan gelundung, Pak, karena enggak pernah seperti itu. Berikutnya ya. An Ali bin Abi Thalib qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menjadikan salah satu ayamin 3 hari walayaliyahunna lil musafir, dan 3 malamnya bagi orang yang musafir. Artinya ini kerukhsah, keringanan untuk memakai khuf dan tidak melepaskannya ketika wudu, hanya diusap di atas khuf. Wa yauman wa lailatan lil muqim, ya, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Orang yang mukim tinggal di rumah, tidak kemana-mana, sepatu khuf terus ya. Mungkin pas musim dingin atau apa ya. Yakni fil masyi alal khuffain, yaitu atau yakni tentang mengusap 2 sepatu khuf. Akhrajah Muslim. Ya. Berikutnya An Sauban qala, dari Sauban beliau mengatakan, bahasa telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, ya, sariyah, sekelompok tentara. Fa amarahum ayyam sahu alal asaib, lalu beliau perintahkan mengusap di atas asaib, yakni al-amaim, yaitu sorban-sorban. Ya, wudunya mengusap di atas sorban. Ya seperti jenengan mengusap kepala, entah ya. Ya di atas sorbannya. Wat tasakhin, yakni khifaf, dan juga diperintahkan untuk mengusap sepatu khufnya ketika berwudu. Jadi bapak-bapak bisa. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu? Dikiaskan ke wanita. Kalau jenengan berwudu di tempat umum, ya, yang terbuka, kan ada ya di terminal di mana, Bu, ya, bisa menggunakan riwayat ini untuk mengusap di atas apa? Jilbabnya. Dimasukkan saja sebagian tangannya ke rambut lalu di atasnya. Tidak usah dilepasnya. Tidak usah dilepas. Karena melepas kerudung kemudian ya, artinya dibuka di sini loh, ininya dibuka. Tetap mukanya dibasuh sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an. Tapi untuk rambutnya kan tidak terurai, nggak kelihatan ya. Hanya cukup disentuhkan sebagian lalu di atasnya diusap. Iya bisa, kalau kita lihat fungsi imamah itu kan sama dengan kerudung. Pakai kerudungnya, Pak. Ya, ya tentu bersuci, Pak. Ya, kan suci. Sudah suci. Kalau bersuci kan harus wudu dulu di rumah, ya. Ya, begitu. Ya kalau kita lihat kan fungsinya sama. Sorban juga kalau ada yang betul-betul menutup
kepala dengan rapat, iya kan? Kalau ibu bisa lah, misalkan kita gunakan makna wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala, bisa dimasukkan gini sudah sah itu. Daripada jenengan harus apa? Melepasnya kemudian kelihatan auratnya. Gitu. Itu bila jenengan berwudu di tempat umum yang dilihat orang banyak. Tapi kalau jenengan berada di tempat yang tertutup ya wudulah secara biasa, normal ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Ya, tentang perintah Nabi untuk apa? Bolehnya mengusap di atas sorban dan bolehnya mengusap di atas sepatu khuf. Tidak banyak kok hadisnya, ini insya Allah selesai. Ya. An Umar mauqufan, dari Umar hadis ini mauquf. Wan Anas marfu'an, dan dari Anas secara marfu' bersambung kepada Nabi. Idza tawaddu'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu berwudu, wala bisa khuffai, dan dia memakai dua khufnya. Jadi dalam keadaan wudu itu dia sudah pakai khuf. Tapi tadi kan sudah diterangkan oleh Nabi memasukkannya dalam keadaan suci. Ya. Kakinya ini suci. Fal yamsah alaihima, maka hendaklah dia mengusap di atas dua khufnya ini. Wal yusalli fihima, dan hendaklah dia salat dengan menggunakan sepatu khufnya ini. Wala yakhla'huma insya'a illa minal janabah, dan janganlah melepas keduanya kecuali jika ingin. Yang melainkan karena junub. Kalau junub harus dilepas. Kalau misalkan berak, kencing, tidak dilepas. Ya, ini boleh digunakan. Ini adalah bagian dari keringanan apabila seseorang itu biasanya dalam keadaan musafir. Ya, dalam keadaan musafir. Mungkin keadaan yang demikian itu beda dengan keadaan sekarang, Pak. Kalau sekarang rata-rata orang saya perhatikan juga tidak memakai khuf. Misalkan bapak-bapak yang haji atau umroh kan jarang, Pak, orang pakai khuf ya. Karena air begitu mudah didapat. Ya. Terus wudu juga lebih nyaman tidak pakai khuf, ya, wudu itu, ya. Ya, begitu. Monggo, kalau mau ngamalkan monggo. Barangkali sesekali biar pernah ya, misalkan kemana gitu ya. Nanti tak ngamal hadis ini, monggo. Gak usah dilepas, kemudian bapak ibu menggunakan khuf ini atau kaos kakinya untuk tidak dilepas. Ya, monggo. Tapi syaratnya kaos kakinya itu juga dalam keadaan bersih atau khufnya. Ya. Kalau ada najis bagaimana? Kalau jelas ada najis harus digosok-gosokkan ke tanah. Antara debu dengan najis itu beda loh ya. Karena menggosoknya kan dengan debu yang suci. Ya. Apa bahasa Al-Qur'annya? Turab yang thayyib. Ya. Yang bersih, Makanya digosok-gosokkan sampai dilihat, kemudian masih ada digosok-gosokkan lagi. Masih ada digosokkan lagi. Kalau sudah tidak ada asar bekasnya, baunya atau sudah dianggap suci. Seperti itu ya. Karena tanah itu membersih. Jangan lihat hadis tentang orang yang dijilat anjing itu ya. Kan pakai tanah juga. Ya. Jadi air plus tanah. Apabila najis itu najis mughaladhah dalam istilah fikihnya, hadis besar ya. Berbeda dengan najis yang ringan, cukup dipercik-percikkan sudah suci. Tapi kalau najis yang mutawassithah ya harus hilang itu. Apa bedanya najis Mutawassithah seperti kencing manusia, kencing bayi yang sudah makan makanan. Mutawassithah tengah-tengah, Pak. Jadi cara mensucinya itu ya misalkan tinja ya,
ya, kotoran hewan. Cara mensucikannya itu sampai hilang baunya, warna, rasa. Tapi kalau rasa kan nggak perlu diicipi ya. Bau dan warnanya sudah cukup. Ngerti ya? Misalkan apa Pak, kencing ya. Kencing itu kalau misalkan kena kain kan bau kan. Nah, itu kalau dikelucur ya. Jangan dimasukkan ke bak ini ya. Jadi harus disuci dengan air yang mengalir sehingga najisnya hilang. Kalau jenengan masukkan bak dicampur dari situ, ya najis kabeh, yang enggak najis jadi najis semua karena basah. Ya. Karena basah itu, maka akan terkontaminasi dengan najis. Maka dikelucur sampai kalau misalkan di ember itu sampai tumpah-tumpah, sampai airnya berganti. Ya, maka kemudian sudah insya Allah sudah suci ya. Masalah najis ini memang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah menyaksikan azab kubur itu disebabkan lantaran ini gitu. Ya, yaitu bersuci atau kencing tidak bersuci atau bersuci tapi tidak sempurna, tidak bersih. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang sudah tua ya, gangguan prostat itu Pak, itu kan kadang-kadang kurang lancar ya. Biasanya kalau minumnya kurang banyak itu kencingnya kurang lancar, malah nggak tuntas, harus diminumi banyak itu. Kan kadang ada orang yang takut minum akhirnya malah nggak lancar, ya. Kemudian setelah kencing diperhatikan, dirasakan, kalau masih ada kayak nyantol ditunggu sampai keluar, ya, atau diurut-urut. Dalam beberapa riwayat itu cuma ada perselisihan tentang masalah ini, ya. Kalau sudah bersih baru, karena kadang-kadang sudah dimasukkan keluar lagi gitu loh ya. Nah, maka ini perlu diobati. Kalau memang mengalami itu perlu diobati, bisa konsultasi dengan ahlinya, ya. Kemudian berikutnya an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, anin Nabi SAW annahu rakhasa, bahwasa Nabi telah memberikan rukhsah, keringanan, lil musafiri, bagi orang yang safar, salasata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya, maksudnya malam-malam 3 hari, 3 hari 3 malam, walil muqim yauman walailah, ya. Dan bagi orang yang mukim adalah sehari semalam. Idza tatahhara falabisa khuffai, ya. Apabila ia telah bersuci dan pakai sarung kakinya, ya. Ayyam saha alaihima, adalah dia mengusap keduanya. Ya, kalau di sini terangkan, satu ini musafir ini, yang kedua dia boleh mengusap di atas 2 sepatu khufnya. Dilakukan oleh Daruqutni dan disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Jadi kemudian ada keterangan ya di sini tentang beberapa hadis itu, ya, tentang sifat khufnya dalam menutup mata kaki dan tidak berlubang hingga kelihatan batas kaki yang mesti dicuci, maunya dari kulit, dari tenunan, benang, dan sebagainya. Jadi ini keterangan Ustadz Hasan penerjemah itu boleh dari kulit, boleh dari barang tenunan. Makanya kemudian beberapa ulama membolehkan juga, termasuk insya Allah yang pernah saya baca di fikih sunnah itu, boleh kaos kaki itu digunakan semacam ini. Kan itu dari benang, ya. Ya seperti itu. Asalnya dulu di zaman Rasulullah terbuat dari kulit asalnya, kulit yang tipis. Yang terakhir, an Ubay bin Aimarah annahu qala ya Rasulullah amsahu alal khuffain. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap 2 khuf saya? Qala na'am. Qala yauman, boleh sehari? Qala na'am. Qala wa yaumaini, bagaimana kalau 2 hari? Na'am. Qala wa salasata ayyamin, bagaimana kalau 3 hari? Qala na'am, masyi'ta, sekehendakmu. Akhrajahu Abu Daud qala laisa bil qawi. Hadis ini tidak kuat.
Yang kuat adalah hadis yang kita baca pertama dan beberapa hadis seperti 70, hadis nomor 69 yang menyatakan bahwa maksimal bagi musafir adalah 3 hari 3 malam dan bagi mukim sehari semalam. Itu yang sahih Bapak Ibu ya. Ini hanya mungkin kalau tidak atau belum pernah dipraktekkan adalah sebagai ilmu ya. Barangkali suatu saat kita membutuhkan ya, atau misalkan ada anak kita yang keterima tentara terus nelpon, piye Pak galak gak iso nyepot sandal ya, gak iso nyepot sepatu ini karena kalau latihan kan terus dipakai. Gimana wudunya? Jenengan kasih tahu bahwa dia bisa berwudu lagi, berwudu dulu kemudian suci dimasukkan ya. Lalu kemudian berikutnya bisa diusap di atas sepatu khufnya. Kaos kaki yang dipakai kan ada yang double ya, kaos kaki lalu sepatu. Kaos kakinya ya juga harus dalam keadaan bersih. Kakinya juga suci, kaos kakinya suci. Ya, begitu. Ya. Tapi kalau sepatu tentara itu untuk sholat susah loh Pak. Karena sepatunya kaku. Tapi boleh gitu loh. Boleh, tetap boleh digunakan untuk sholat. Beda dengan khuf. Kalau khuf seperti kaos kaki, kan lemes. Ya. Bahannya khuf itu kalau yang saya baca dari kulit yang tipis. Kulit tipis. Memang saya tahu ada beberapa orang Cina waktu itu. Itu pakai khuf itu ya kayak kaos kaki tapi kulit tipis. Asalnya begitu. Kemudian kaos kaki enggak umum Pak pakai kulit itu ya. Ya pakai bahan dari kain. Ya. Kalau tentara memang peruntukannya beda, tidak hanya untuk musafir, itu kan sepatu yang digunakan untuk penjelajahan. Otomatis didesain juga berbeda. Ya. Insya Allah bisa digunakan itu. Kenapa? Sifatnya sama yaitu menutup kedua mata kaki dan kalau melepas terlalu lama Pak. Ya, melepas menggunakan lagi celak kari ya. Makanya bagi kaum muslimin yang jadi aparat bisa menggunakan hadis ini untuk sholat mereka. Ya, barangkali sholatnya tidak di masjid karena berjaga, bisa dilakukan di luar masjid, ya, di tanah lapang atau di mana, tidak apa-apa. Karena seluruh bumi ini digunakan Allah halal untuk sholat. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan. Ya kata Rasulullah, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci. Tanah itu ya. Beda dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim itu kalau sholat kan harus di tempat mereka, di gereja. Kan gak tumun wong kebaktian pinggir embong, Pak. Ya, gak ada kan? Di pura di mana, tapi kalau kaum muslimin bisa sholat di mana kita jumpai. Di kendaraan ada, di pesawat ada, di trotoar juga ada, di samping kanan kiri tol juga ada. Memang agama kita memberikan keluasan untuk ibadah seperti itu. Ya, ini termasuk adalah keistimewaan Nabi SAW atas Nabi yang lain. Ya, diberikan 5 keistimewaan diantaranya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Moga-moga. Napa? Ketika berjabatan tangan itu selalu diajarkan untuk menciumkan. Ya. Terus pada orang tua, guru-guru yang dianggap lebih tua. Ya. Apa itu bertentangan dengan syariat? Ya. Tentang mencium tangan ya. Di dalam tradisi kita memang itu salah satu bentuk ikram, penghormatan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda kepada yang tua.
Tapi kalau yang saya pernah baca ya, Nabi itu juga mencium tangan putranya dan putranya mencium tangan Rasul. Itu tradisi yang di sana begitu. Jadi biasa anak kecil dia dicium, ya, sebagai bentuk kasih sayang. Ya, yang saya tangkap itu tidak ada pertentangan di dalam syariat kita. Ya, tidak ada. Mungkin untuk tradisi orang Arab memang kayaknya beda ya. Orang sana itu mosok ono amit sih Pak. Nggak ada orang itu jalan rodok nunduk itu nggak ada di sana. Makanya kalau ada orang sholat lewat nyok nyok nyok, nah, itu menurut mereka mungkin sudah sopan Pak. Makanya kalau jenengan sholat dilangkai sirai dicekel mana ya. Iya Pak, pernah ya? Ngalamin gitu pernah? Atau lihat dipegang tek, karena memegang kepala itu dianggap biasa Pak. Itu berkaitan dengan budaya saya kira, bukan syariat. Makanya kalau orang Arab itu habis pulang haji biasanya kan gundul, rata-rata gundul. Nah, mereka pegang kepala orang haji itu didoakan barokallah barokallah. Nah nangkini tukaran Pak, gitu. Misalkan ada orang itu jualan di sana ya, terus dinyang kok angele gelani, dicemok jenggote mudun Pak. Saumpun nang dicemok jenggote, nek jenengan mesti ngamuk lah. Itu tidak ada kaitannya dengan syariat, itu adalah tradisi ya. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, selaras dengan Al-Qur'an, dan itu adalah masalah-masalah umum bukan ibadah mahdhah, monggo-monggo mawon ya. Contohnya jenengan salam gampil Pak. Napa nek ngarani Mojokerto. Kalau hari raya itu loh, silaturahim, kita salam-salaman dengan tetangga itu kan kalau di tempat saya namanya salam gampil. Ya, enggak tahu itu, unjung-unjung itu loh, unjung-unjung. Ya, itu kan tidak ada di dalam sunnah hadisnya atau petunjuknya, tidak ada, tidak ada. Ya, salamannya ada, musafahannya. Kapan waktunya tidak ditentukan. Silaturahim ada dalam Al-Quran, diperintahkan, bahkan diancam neraka orang yang mau silaturahim atau memutus silaturahim. Tapi bagaimana konteksnya, kapan, itu terserah jenengan. Ya, terserah jenengan. Karena itu bukan ibadah khusus. Ya, ibadah yang sifatnya apa? Ya, ghairu mahdhah, am ya. Muamalah dunawiyah. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, semoga dilaksanakan. Tidak apa-apa. Ya. InsyaAllah ngaten ya, yang saat kula sampaikan. Mungkin manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.